Coba jujur, siapa di sini yang hari ini melakukan transaksi, entah belanja online, pesan makanan, atau transfer uang? Halo, perkenalkan nama saya Rahma. Pertanyaan ini terjadi sebenarnya sederhana, tapi penting karena hampir semua aktivitas ekonomi yang kita lakukan setiap hari, sekecil apapun itu, sebenarnya tidak pernah lepas dari aturan hukum. Sayangnya, banyak orang yang mengira hukum hanya hadir ketika terjadinya masalah. Padahal, hukum justru bekerja sebelum masalah itu muncul. Nah, di sini hukum dagang memiliki peran yang sangat penting. Hukum dagang hadir sebagai aturan main agar kegiatan bisnis dan perdagangan berjalan dengan tertib, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Pada video ini, saya akan ngebahas asas-asas hukum dagang, yaitu prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi kalau jual beli tidak diatur oleh hukum? Nah, hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang secara khusus mengatur hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan. Artinya, hukum dagang itu mengatur bagaimana hubungan antar penjual dan pembeli, antara pelaku usaha dengan mitranya, serta berbagai bentuk transaksi bisnis lainnya. Nah, tujuan hukum dagang ini bukan untuk membatasi kebebasan berusaha, tapi justru untuk memberikan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, setidaknya pihak mengetahui hak dan kewajibannya tanpa aturan yang jelas. Kegiatan perdagangan justru berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan. Apakah semua hukum selalu lahir dari teori? Nah, hukum dagang lahir dari kebutuhan praktik. Pada abad ke-15 di Eropa, kegiatan perdagangan berkembang sangat pesat. Hukum Romawi yang berlaku saat itu dianggap tidak lagi mampu mengakomodasi dinamika perdagangan. Oleh karena itu, peran pedagang membentuk aturan sendiri yang lebih fleksibel dan praktis. Aturan-aturan inilah yang kemudian berkembang menjadi hukum dagang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dagang merupakan hukum yang hidup dan tumpah bersama kebutuhan masyarakat. Kalau ada aturan umum dan aturan khusus, mana sih yang lebih penting atau dipakai terlebih dahulu? Di Indonesia, hukum dagang berlaku melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD sejak tahun 1848. Dalam sistem hukum, KUHD berkedudukan sebagai lex specialis atau hukum khusus, sedangkan KUH Perdata sebagai lex generalis. Artinya, apabila terjadi sengketa dalam kegiatan perdagangan, maka ketentuan dalam KUHD lebih diutamakan. Prinsip ini penting untuk dipahami karena menunjukkan bahwa dunia usaha memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan hukum perdata pada umumnya. Bisakah sebuah bisnis berjalan tanpa kepercayaan? Nah, asas-asas hukum dagang merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kegiatan perdagangan nih. Asas kepercayaan menjadi fondasi utama karena hubungan dagang dibangun atas dasar saling percaya. Tanpa kepercayaan, kegiatan bisnis tidak akan berjalan dengan lancar. Asas kebiasaan mengikuti praktik-praktik yang telah lazim dilakukan dalam dunia usaha. Selanjutnya, asas itikat baik menurut pelaku usaha untuk bersikap jujur dan tidak merugikan pihak lain. Terkait asas profesionalitas mengharuskan pelaku usaha bertindak secara cermat dan bertanggung jawab. Pernah mengalami masalah saat belanja online? Nah, contoh penerapan hukum dagang dapat kita lihat dalam transaksi jual beli online. Kita penjual dan pembeli mencapai kesepakatan, maka secara hukum telah lahir perikatan. Perikatan ini tuh mengikat kedua belah pihak nih untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Apabila satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka terjadi one prestasi. Dalam kondisi ini, hukum dagang memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Masihkah hukum dagang relevan di era digital? Sangat relevan ya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum dagang merupakan fondasi utama dalam kegiatan bisnis. Hukum dagang hadir bukan untuk menghambat, tetapi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Sebagai mahasiswa hukum, memahami asas-asas hukum dagang berarti memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Dengan memahami tersebut, kita diharapkan mampu menjadi bagian dari masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih.